Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Wapres Gibran Rakabuming Raka menyinggung dirinya yang dipecat PDIP saat pidato di acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 yang berlangsung pada Selasa malam 17 Desember. Dalam pidatonya, Gibran menyebut bahwa Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma juga mengalami nasib serupa dengannya setelah mundur dari PDIP karena mendukung Prabowo Subianto dan dirinya dalam pemilihan presiden 2024. Curhatan Gibran kemudian menuai gelak tawa dari para hadirin. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemecatannya, Gibran mengingatkan para hadirin untuk menerima perbedaan. Menurutnya perbedaan hal biasa dalam demokrasi di Indonesia. Gibran juga menyatakan kebahagiaannya terhadap pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Katolik yang berkomitmen untuk merangkul seluruh pemuda Katolik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dipecat PDIP Senin 16 Desember. Merespon pemecatan itu, mereka mengaku menghormati keputusan Ketua Umum PDIP Megawati hingga ada yang belak-belakan sudah bergabung dengan partai lain. Setelah pemecatan ini, baik Jokowi, Gibran, dan Bobi masing-masing memberikan respon. Jokowi mengaku menghormati keputusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Ia juga kembali menyebut jika dirinya adalah partai perseorangan saat ditanya soal rencana pembentukan parpol baru. Sejalan dengan Jokowi, Gibran juga memberikan respon yang sama. Diakuinya, ia saat ini akan fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan. Sementara Bobi belak-belakan mengaku bahwa dirinya saat ini merupakan kader Partai Gerindra. Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak bos toko roti George Sugama Halim, menceritakan kasus yang dialaminya di depan anggota DPR RI Komisi 3 pada hari ini Selasa 17 Desember. Di sana ia mengaku sempat menjual sepeda motor untuk menyewa pengacara. Akan tetapi ia malah ditipu oleh pengacaranya. Saat memproses kasusnya, Dwi memang sempat beberapa kali ganti pengacara. Penipuan dilakukan oleh pengacaranya yang kedua. Pengacaranya tersebut, kata Dwi, juga selalu meminta uang setiap kali datang ke rumahnya.
Setelah keluarga Dwi menjual motornya, oknum pengacara tersebut langsung memutus kontak sehingga tidak bisa lagi dihubungi. Mendengar hal itu, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mengaku kaget. Diketahui seorang pegawai toko roti viral lantaran dianiaya anak bosnya. Usut punya usut, kasus penganiayaan itu terjadi sejak 2 bulan lalu, tepatnya di bulan Oktober 2024. Namun demikian, polisi baru memproses kasusnya setelah viral dan menjadi sorotan masyarakat. Saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Iya. Itu hari itu juga, hari yang Hari sama. itu juga, Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. iya. Di antar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke, 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi. Akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya. Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara Yang lain kedua, berikutnya? yang Pengacara kedua? Iya, Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, Jual motor? iya, motor satu-satunya. Ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Selasa 17 Desember malam. Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu dini hari. Berdasarkan pantauan Tribun News, Mary Jane keluar dari lapas pukul 7 malam. Ia nampak mengenakan kaos hitam dan celana panjang. Mary Jane nampak tersenyum lebar sambil menyapa awak media. Ia juga melambaikan tangannya, nampak didampingi pihak kejaksaan. Mary Jane merasa bersyukur dapat keluar lapas dan segera dikembalikan ke Filipina. Ia turut berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Selain itu, juga kepada masyarakat yang mendukungnya. Mary Jane Veloso turut mengatakan dirinya cinta Indonesia. Ia mengaku membawa beberapa kenang-kenangan dari Indonesia. Satu di antaranya adalah buku, gitar, hingga rajutan. Setelahnya Mary Jane langsung memasuki mobil hitam bersama para petugas kejaksaan. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu 18 Desember dini hari. Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Kumham, Imipas, Mary Jane bakal menaiki pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Filipina pada pukul 12 malam. Sebelumnya, Mary Jane telah dipindahkan dari Lapas Wirogunan, Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Yusril mengatakan pemulangan Mary Jane sudah jelas dan disepakati kedua negara, termasuk mengenai proses transfer atau pemindahan.
media sosial viral foto dan video yang diduga memperlihatkan ribuan tentara eks-rezim Bashar al-Assad menempati tenda-tenda di padang pasir di Irak. Para tentara itu disebut kabur ke Irak setelah milisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS berhasil menumbangkan rezim Assad dan menguasai Damaskus, ibu kota Suriah. Menurut laporan, jumlah tentara itu melebihi 2.000 personel termasuk para perwira. Syam menyebutkan Kementerian Pertahanan Irak telah memerintahkan satuan-satuan militer di Provinsi Arab untuk mendirikan ratusan tenda. Menurut Wali Kota Rutbah, Imad Al-Dulani, tenda itu kemudian dihuni 2.125 tentara eks-rezim Assad. Dulani berkata para tentara itu memilih menyerahkan diri kepada pihak berwenang setelah rezim Assad runtuh. Sementara itu, kantor berita Irak atau INA pekan lalu melaporkan setidaknya ada 2.000 tentara eks-rezim yang menyeberang ke Irak karena milisi pemberontak mendapat kemajuan di Suriah. Syam yang dikenal sebagai media oposisi di Suriah menyindir para tentara. Media-media Arab menyampaikan informasi yang mengindikasikan keberadaan Ali Mamluk, mantan Direktur Keamanan Nasional Suriah di Pegunungan Kandil, Irak Utara dekat dengan perbatasan Iran.